Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kita semua yang ada dimanapun berada. Ayat renungan kita pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022 diambil dari Yakobus 3 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah hikmat yang dari atas. Ketika kita membahas hikmat yang dari atas, dalam kitab Yakobus dijelaskan bahwa ternyata hikmat yang dari atas itu pertama-tama adalah murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan itulah sebenarnya yang kita akan lihat dalam kepribadian kita. Jika di dalam diri kita masih ada kemunafikan, di dalam diri kita masih ada keinginan untuk memegahkan diri, jika di dalam diri kita masih ada perasaan iri hati, ternyata dia sedang jauh dari kebenaran. Dan orang yang merasa iri kepada orang lain, ternyata ia tidak akan bisa memegahkan apapun yang ia kerjakan karena dia benar-benar jauh dari kebenaran itu. Lihatlah orang-orang yang iri. Jika ia iri dengan kelebihan orang lain dan mengikuti rasa iri tersebut dengan membenci dirinya, melakukan hal-hal yang tidak beres, maka saudara akan memperhatikan dalam kehidupannya, siapa yang memelihara iri hati, maka ia akan jauh dari hal-hal yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Tentu jika kita membahas tentang kebenaran, ada nilai yang bersifat absolut dan itu mutlak serta tetap. Kekonsistenan kebenaran itu ternyata bisa teruji dan terukur dalam nilai dan dalam waktu. Dan jika kita berada dalam kebenaran itu, tidak ada hal yang bisa mengganggu gugat itu. Meskipun mulut kita diam, meskipun kita tidak melakukan sesuatu apapun untuk mengangkat-angkat atau menunjukkan tentang posisi kita dalam kebenaran, tetapi kita mengerti satu hal, karena kita berada dalam aspek ruang dan waktu, maka kebenaran itu akan terlihat dalam ruang dan akan terjawab dalam waktu. Sehingga tidak ada orang yang melakukan kebenaran sesuai dengan ketetapan Allah begitu saja hilang dari dunia ini. Karena Tuhan memperhatikan dan pertanggungjawabannya serta segala tindak lakunya, Tuhan sendirilah yang akan menetapkannya. Maka prinsipnya saudaraku yang terkasih, buah dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Mengapa? Karena ternyata sangat sulit melakukan suatu kebenaran jika itu adalah untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika kita dalam mindset yang terukur,
melakukan sesuatu yang benar itu dalam aspek damai sejahtera, maka nas hari ini berkata, damai yang ditaburkan dalam damai itu untuk mereka yang mengadakan damai. Mengapa demikian, saudaraku? Karena ternyata semakin kita mengerti perjalanan kehidupan ini, kita lebih sering mempergunakan hikmat dari bawah, tetapi tidak mempergunakan hikmat dari atas. Dan inilah pengertian yang sesungguhnya. Barang siapa yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya mempergunakan hikmat dari atas, tentu dia sedang melahirkan damai dimanapun ia berada. Apakah kedamaian itu? Kedamaian itu bukan hanya menutup mulut, seolah-olah tidak ada konflik. Tetapi kedamaian itu adalah ketika seseorang meninggalkan ketidakbenaran dan masuk kepada kebenaran. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Apakah kita akan disebut sebagai orang yang berdamai kepada Allah jika kita tidak mengetahui kebenaran itu? Orang yang merasa dirinya benar, dia tidak akan pernah bisa berdamai dengan Allah. Tetapi Yesus Kristus adalah perdamaian kita kepada Allah Bapa. Di dalam Dialah kita dibenarkan. Maka jangan pernah tinggalkan hal ini. Damai itu adalah bagian dari kebenaran. Maka saudaraku yang terkasih, hati saudara akan senantiasa damai. Karena di dalam hati saudara ada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas tuntunan-Mu. Dan Engkau telah meneguhkan itu, bahwa kebenaran itu yang ditaburkan dalam damai adalah bagi mereka yang membawa damai tersebut. Dan kiranya ya Tuhan, senantiasa sukacita itu menyertai kami. Karena kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati pekerjaan usaha kami ya Bapa pada hari ini. Dimuliakan nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.